Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat cahaya. Sebelum kita memulai perjalanan ini, tarik napas dalam-dalam, rasakan setiap tarikan dan hembusan sebagai doa yang mengalir ke dalam hati. Hari ini saya ingin mengajak Anda menyusuri sebuah perjalanan yang jarang dibicarakan. Perjalanan menuju lenyapnya diri dalam cahaya, menuju pengalaman yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pasrah. Bayangkan sejenak, seberapa sering kita tersesat dalam hiruk-pikuk dunia, mengejar sesuatu yang sementara, dan lupa pada cahaya yang sejati di dalam diri kita sendiri? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak-jejak para pencari cahaya, merasakan getaran hati yang menyatu dengan Sang Kekasih, dan belajar apa artinya berkata dalam diam, Ana al-Haq. Saya ingin Anda aktif di perjalanan ini. Tuliskan di kolom komentar, saya siap mengikuti cahaya jika hati Anda ingin menyatu dengan perjalanan spiritual ini. Tarik napas lagi, lepaskan perlahan, dan mari kita mulai langkah pertama menuju cahaya yang menenangkan jiwa. Bab 1. Api yang membakar jiwa. Dalam diri setiap manusia, ada sebuah rahasia yang tidak pernah padam, sebuah percikan cahaya yang ditanamkan sejak ia bersaksi di hadapan Tuhannya. Percikan itu adalah api kerinduan, api yang membuat jiwa manusia gelisah meski sudah memiliki segalanya. Tidak ada harta, tidak ada cinta dunia, bahkan tidak ada kejayaan yang mampu memadamkan api itu. Ia terus menyala, menuntun hati agar kembali mencari asal-usulnya. Dan justru karena api inilah, manusia sering merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi selalu dirasakan dengan dalam. Api kerinduan ini tidak pernah salah alamat. Ia tidak membakar untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan. Setiap kali seseorang merasa hatinya kosong, meski dunia penuh, itu pertanda bahwa api sedang bekerja. Setiap kali seseorang meneteskan air mata tanpa sebab, hatinya bergetar ketika mendengar nama Allah. Atau dadanya sesak merindukan sesuatu yang tak terlihat, itu pertanda bahwa api ini tengah memanggil. Ia bukan musuh, melainkan sahabat yang mengantar pada perjalanan menuju cahaya. Inilah panggilan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun yang mendengarnya. Namun api ini juga membawa ujian. Ia mengikis kesombongan, menghancurkan tembok ego, dan meruntuhkan segala kebanggaan palsu. Banyak orang yang takut pada proses ini, sebab ketika api bekerja, ia membuat seseorang merasa hancur, kehilangan pegangan, bahkan merasa dirinya lenyap. Tetapi sesungguhnya, yang hancur bukanlah dirinya yang sejati. Yang lenyap hanyalah topeng-topeng dunia, lapisan-lapisan tipuan yang selama ini melekat. Saat semua itu terbakar, yang tersisa hanyalah inti. Jiwa yang murni, yang siap menatap wajah Sang Kekasih. Api ini juga mengajarkan bahwa hidup bukanlah tujuan, melainkan perjalanan. Dunia bukan tempat menetap, tetapi sebuah jembatan yang harus dilewati. Orang yang berani menerima panasnya api akan belajar bahwa penderitaan batin sesungguhnya adalah rahmat, sebab ia membuka jalan menuju kedekatan dengan Allah. Sebaliknya, orang yang lari dari api ini akan terus dikejar oleh kegelisahan yang tak kunjung reda. Maka pilihan selalu ada, melawan api dan hidup dalam kekosongan, atau merangkulnya dan berjalan menuju cahaya. Dan ketika api ini diterima sepenuhnya, hati akan mengenal makna cinta sejati. Cinta yang tidak bergantung pada manusia, cinta yang tidak bisa dibeli, cinta yang tidak pernah berakhir. Ia adalah cinta yang membuat seseorang berkata dengan penuh keyakinan bahwa dirinya tidak lagi mencari dunia, tidak lagi mencari kebanggaan, tetapi hanya mencari satu, Dia yang abadi. Api yang membakar jiwa pada akhirnya adalah api yang mengantar manusia menuju lenyap dalam cahaya. Bab 2. Jalan sunyi para kekasih Tuhan. Jalan menuju cahaya adalah jalan yang sepi, jalan yang tidak diiringi oleh sorak-sorai, melainkan bisikan batin yang lembut. Para kekasih Tuhan berjalan di atas jalan ini dengan langkah ringan, meski dunia berusaha menahan mereka dengan rantai-rantai gemerlap. Mereka tidak silau oleh harta, tidak terikat oleh pangkat, tidak diperbudak oleh cinta dunia. Sebab di dalam hati mereka hanya ada satu tujuan, wajah Sang Kekasih. Dan karena itulah,
Semakin mereka melangkah, semakin sunyi perjalanan itu, sebab sedikit sekali manusia yang sanggup meninggalkan bayangan dunia demi cahaya yang hakiki. Kesunyian itu bukan berarti kehampaan. Justru dalam sepi mereka menemukan keintiman yang tidak pernah bisa dirasakan dalam keramaian. Saat dunia riuh dengan suara manusia, mereka mendengar suara ilahi dalam keheningan. Saat orang lain mencari keramaian untuk menghibur diri, mereka mencari kesunyian untuk menyembuhkan jiwa. Duduk sendirian dalam hening malam, menatap langit yang luas, atau mendengar dedaunan bergetar oleh angin, semua menjadi ayat-ayat yang berbicara. Kesunyian bagi mereka bukan kesepian, melainkan perjumpaan dengan Sang Maha Hadir. Tetapi berjalan di jalan sunyi ini tidaklah mudah. Seringkali dunia menguji dengan kesendirian yang menusuk. Teman meninggalkan, keluarga menjauh, bahkan manusia yang dulu memuji kini bisa mencemooh. Namun justru dalam ujian itulah seseorang belajar bahwa satu-satunya yang setia hanyalah Allah. Kesendirian berubah menjadi kekuatan, kehilangan berubah menjadi ruang kosong yang dipenuhi cahaya, dan luka berubah menjadi pintu masuknya rahmat. Jalan sunyi ini memang tidak nyaman, tetapi hanya di jalan ini, hati menjadi matang dan siap untuk disatukan dengannya. Para guru sufi menggambarkan jalan ini seperti berjalan di atas benang halus yang direntangkan di tengah lautan. Satu langkah saja bisa membuat seseorang terjatuh ke dalam arus dunia yang deras. Karena itu, seorang pencari cahaya membutuhkan bimbingan. Guru bukan hanya pengajar, melainkan cermin. Ia memperlihatkan wajah asli muridnya, termasuk ego dan nafsu yang masih menutupi hati. Dengan bimbingan itu, perjalanan menjadi lebih terjaga, meski tetap harus dilalui dengan keberanian dan keteguhan. Pada akhirnya, orang yang berani menapaki jalan sunyi ini akan menyadari sesuatu yang agung, bahwa kesunyian sejati tidak pernah kosong. Ia penuh dengan kehadiran ilahi, penuh dengan cinta yang tidak terlihat mata, penuh dengan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Inilah jalan yang hanya dipahami oleh hati yang rela melepaskan segalanya. Jalan para kekasih Tuhan, jalan yang sepi di dunia, tetapi gemerlap dengan cahaya di sisinya. Bab 3. Ketika ego runtuh. Setiap pencari cahaya akan sampai pada satu tembok yang paling kokoh, dinding yang menghalangi perjumpaan dengan Tuhan. Itulah ego. Ego atau nafs bukan hanya tentang kesombongan yang tampak di luar, tetapi juga bisikan halus yang membuat manusia merasa memiliki kuasa atas dirinya. Ia menyelinap dalam ibadah yang penuh kebanggaan, dalam amal yang disertai rasa ingin dipuji, bahkan dalam doa yang diam-diam berharap dunia lebih dari akhirat. Selama dinding ego ini masih berdiri, cahaya ilahi hanya bisa terlihat samar, tidak pernah penuh. Ketika cahaya mulai mendekat, ego meronta. Ia tidak mau kalah, tidak mau lenyap. Inilah sebabnya jalan spiritual seringkali terasa menyakitkan. Sebab yang terbakar bukan tubuh, melainkan keakuan. Seseorang akan merasa seolah identitasnya dihancurkan, pegangan hidupnya dilepaskan, bahkan dirinya sendiri seakan musnah. Namun sesungguhnya yang hilang bukanlah dirinya yang sejati. Yang hancur hanyalah bayangan semu, topeng yang selama ini menutupi wajah aslinya. Proses runtuhnya ego adalah proses paling berat dalam perjalanan batin. Tidak jarang seseorang menangis berhari-hari, merasa kosong, bahkan putus asa. Namun di balik rasa hancur itu, ada rahasia besar. Semakin ego runtuh, semakin jelas wajah cahaya tampak. Semakin keakuan terurai, semakin dekat hati dengan Sang Pemilik kehidupan. Inilah rahasia mengapa para kekasih Tuhan tampak begitu rendah hati, sebab mereka sudah kehilangan akunya dan hanya tersisa Dia. Di titik ini manusia belajar bahwa segala sesuatu bukan dari dirinya, melainkan semata-mata dari Allah. Nafas yang keluar bukan karena kehendaknya, langkah yang bergerak bukan karena kekuatannya, dan cahaya mata bukan karena miliknya. Segala yang ada hanyalah pinjaman. Kesadaran ini membuat hati tunduk, membuat jiwa sujud, bukan hanya dengan tubuh di bumi, tetapi dengan seluruh keberadaannya di hadapan Sang Maha Tinggi. Dan ketika ego benar-benar runtuh, sebuah pintu terbuka. Pintu itu tidak tampak oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati. Di balik pintu itu ada ketenangan yang tidak tergoyahkan, ada cinta yang tidak bertepi, ada cahaya yang menelan seluruh kegelapan.
Dari sinilah perjalanan menuju penyatuan sejati dimulai. Dari sinilah manusia perlahan mengerti makna ucapan agung itu. Ana al-haq, bukan sebagai kesombongan, tetapi sebagai lenyapnya diri dalam keberadaannya. Bab 4. Menyusuri lembah kehampaan. Setelah ego mulai runtuh, seorang pencari cahaya akan masuk ke dalam fase yang sering disebut para sufi sebagai lembah kehampaan. Pada tahap ini, seseorang merasa dirinya seolah kosong, tidak lagi memiliki daya, tidak lagi berhak atas apapun. Dunia yang dulu tampak begitu penting, kini terasa rapuh dan fana. Apa yang dulu dikejar dengan penuh semangat, kini tampak seperti bayangan yang lewat begitu saja. Kehampaan ini membuat hati gamang, tetapi justru disinilah ruang batin dibersihkan dari segala selain dia. Kehampaan bukan berarti ketiadaan makna, melainkan ruang luas yang disediakan agar cahaya bisa masuk. Selama hati penuh dengan kebanggaan, keinginan, dan rasa memiliki, cahaya sulit menembus. Namun ketika semua itu dilepaskan, hati menjadi lapang, ibarat cawan yang siap diisi. Karena itu, para guru selalu menekankan, jangan takut merasa hampa, sebab hampa adalah tanda bahwa dunia sudah terlepas. Dan tempat itu sedang dipersiapkan untuk diisi dengan kehadiran ilahi. Bagi sebagian orang, lembah kehampaan bisa terasa menakutkan. Ada rasa kehilangan arah, seakan berjalan di gurun luas tanpa penunjuk jalan. Doa terasa hening, ibadah terasa kering, bahkan zikir pun seakan tak bergetar di dada. Namun semua itu adalah bagian dari perjalanan. Kehampaan adalah ujian keyakinan. Apakah seseorang tetap bertahan meski tidak merasakan apa-apa? Atau ia kembali berlari kepada dunia untuk mencari penghiburan semu? Hanya mereka yang sabar yang mampu melewati lembah ini. Di tengah kehampaan, Allah seringkali menampakkan kasih sayangnya dengan cara yang halus. Bukan dalam bentuk mukjizat besar, melainkan dalam ketenangan yang tiba-tiba muncul, dalam air mata yang mengalir tanpa sebab, atau dalam bisikan hati yang menenangkan. Cahaya itu hadir tidak untuk memanjakan, tetapi untuk menguatkan, agar seseorang tidak berhenti berjalan. Seakan Allah berkata, "Aku bersamamu meski engkau merasa sendiri." Ketika akhirnya seseorang menerima kehampaan dengan lapang dada, ia akan menemukan bahwa kehampaan itu sendiri adalah anugerah. Karena dalam kehampaan dirinya benar-benar lenyap, dan yang tersisa hanyalah Dia. Dari sini, hati mulai mengenal makna pasrah, menyerahkan segala sesuatu, bukan karena putus asa, tetapi karena sadar bahwa tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Dan dari titik inilah, perjalanan menuju lenyap dalam cahaya menjadi semakin dalam dan semakin nyata. Myo bab 5, hening yang membuka pintu cahaya. Setelah melewati lembah kehampaan, jiwa akan menemukan sesuatu yang agung, hening. Hening bukan sekadar diam tanpa suara, melainkan keheningan batin yang membuat segala hiruk-pikuk dunia mereda. Dalam hening, pikiran tidak lagi berlari, hati tidak lagi berteriak, dan jiwa seolah kembali ke asalnya yang tenang. Hening inilah yang membuka pintu cahaya, sebab hanya dalam ketenangan jiwa, suara ilahi bisa terdengar begitu jernih. Hening adalah ruang perjumpaan. Di sanalah seorang hamba benar-benar merasa dekat dengan Tuhannya, bukan melalui kata-kata, bukan melalui logika, tetapi melalui kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Saat lidah berhenti bergerak, hati yang berbicara. Saat telinga dunia ditutup, telinga ruh yang mendengar. Dan yang terdengar bukanlah suara asing, melainkan panggilan lembut dari Dia yang selalu ada. Hening seakan menjadi bahasa rahasia antara jiwa dan sang pemilik jiwa. Dalam hening, manusia belajar untuk mendengar dirinya sendiri, dan lebih dalam lagi, mendengar Rabb-Nya. Banyak orang takut pada hening karena merasa kosong. Namun bagi para pencari cahaya, hening adalah lautan luas yang penuh dengan bisikan kasih sayang. Ia adalah medan di mana doa menjadi lebih tulus, zikir menjadi lebih hidup, dan air mata menjadi lebih jernih. Hening adalah bukti bahwa Allah bisa ditemui bukan hanya dalam kata-kata yang keras, tetapi dalam keheningan yang mendalam. Tidak jarang, dalam hening, seorang hamba tiba-tiba merasakan cahaya yang menembus hatinya. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, melainkan cahaya yang membuat jiwa bergetar. Ia membawa rasa damai,
rasa dicintai, dan rasa seakan kembali pulang. Cahaya itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri yang akhirnya terbuka karena hening. Di titik ini, hamba mulai mengerti bahwa cahaya Allah sesungguhnya sudah ada dalam dirinya, hanya tertutup oleh kebisingan dunia. Dan ketika hening telah menjadi bagian dari hidup, maka setiap detik bisa menjadi ibadah, setiap nafas bisa menjadi zikir, dan setiap diam bisa menjadi doa. Inilah pintu cahaya yang hanya terbuka bagi mereka yang berani masuk ke dalam hening. Dari sinilah perjalanan menuju lenyap dalam cahaya menjadi semakin jelas. Bukan dengan banyak kata, bukan dengan keramaian, tetapi dengan diam yang penuh makna. Bab 6. Cinta yang membakar tanpa abu. Pada puncak perjalanan, seorang pencari cahaya akan mengenal rasa yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Cinta ilahi. Cinta ini berbeda dari cinta manusia yang penuh syarat, penuh harapan, dan penuh kekecewaan. Cinta kepada Allah adalah api yang membakar, namun anehnya tidak menyisakan abu. Ia membakar semua keterikatan, membakar semua ego, membakar semua keinginan dunia, hingga yang tersisa hanyalah kerinduan untuk bersamanya. Api ini tidak melukai, justru ia menghidupkan. Cinta kepada Allah membuat segalanya terasa ringan. Rasa sakit menjadi indah, kehilangan menjadi manis, kesepian menjadi perjumpaan. Sebab hati yang mencintai Allah tidak lagi memandang dunia dengan mata dunia, tetapi dengan pandangan seorang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Segala sesuatu, bahkan hal terkecil, dipandang sebagai tanda darinya. Embun di pagi hari, suara hujan, bahkan detak jantung sendiri, semuanya berubah menjadi surat cinta yang dikirimkan dari langit. Namun cinta yang sejati tidak berhenti pada rasa manis. Ia juga membawa cobaan yang menguji keaslian cinta itu. Kadang Allah menjauhkan, kadang menyembunyikan, kadang membuat doa seakan tak terjawab. Semua itu bukan karena dia menolak, melainkan karena dia ingin memastikan. Apakah hambanya mencintai dia karena karunia-Nya atau karena dirinya sendiri? Inilah ujian cinta yang hanya bisa dilewati dengan kesetiaan hati. Semakin cinta itu tumbuh, semakin seorang hamba lupa pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi sibuk dengan keinginannya, tidak lagi sibuk dengan pencapaian dirinya, sebab seluruh hidupnya telah menjadi pengabdian. Lidahnya hanya berzikir, hatinya hanya rindu, dan perbuatannya hanya ingin menyenangkan sang kekasih. Cinta inilah yang membuat para wali terlihat berbeda. Mereka hidup di dunia, tetapi jiwa mereka sudah berada di hadapan Allah. Dan ketika cinta itu mencapai puncaknya, seorang hamba tidak lagi memisahkan antara dirinya dan Tuhannya. Ia hidup dalam cahaya cinta, larut dalam kerinduan, dan tenggelam dalam kebersatuan yang suci. Inilah cinta yang membakar tanpa abu, cinta yang tidak menyisakan apapun kecuali Allah semata. Dari sinilah ucapan agung Ana al-Haq menjadi mungkin. Bukan sebagai klaim seorang manusia, melainkan sebagai nyanyian cinta dari jiwa yang lenyap dalam cahaya. Bab 7. Saat cahaya menyelubungi ruh. Ketika cinta ilahi telah membakar tanpa sisa, tibalah sebuah momen agung yang hanya dipahami oleh hati yang benar-benar pasrah. Saat cahaya menyelubungi ruh. Cahaya ini bukanlah cahaya yang ditangkap oleh mata, melainkan cahaya yang melingkupi batin dengan kelembutan dan kekuatan yang tak bisa digambarkan. Jiwa merasakan dirinya seolah tenggelam dalam samudera yang luas. Namun samudera itu bukan air, melainkan lautan cahaya. Dalam cahaya itu, segala rasa takut lenyap, segala keresahan sirna, dan yang tersisa hanyalah kedamaian yang menenangkan seluruh keberadaan. Cahaya yang menyelubungi ruh membawa kesadaran baru, bahwa segala sesuatu sesungguhnya hanyalah bayangan dari sumber cahaya yang tunggal. Dunia yang tampak padat hanyalah pantulan, sedangkan yang hakiki adalah Dia yang memancarkan cahaya itu. Saat ruh diselubungi cahaya, pandangan batin berubah. Ia melihat dunia bukan lagi dengan mata jasmani, tetapi dengan pandangan ruhani. Segala yang fana terlihat rapuh, dan segala yang abadi tampak begitu dekat. Namun, penyelubungan cahaya ini bukanlah sekadar kenikmatan. Ia adalah ujian kejujuran hati. Sebab terkadang orang yang baru merasakan sedikit saja cahaya
sudah tergoda untuk merasa istimewa, merasa lebih tinggi dari yang lain. Padahal cahaya itu bukan miliknya, melainkan anugerah yang diberikan Allah. Karena itu para guru sufi selalu menasihati muridnya. Jangan terikat pada cahaya, jangan jatuh cinta pada pengalaman spiritual. Biarkan cahaya itu menuntun, tetapi jangan pernah merasa memilikinya. Ruh yang diselubungi cahaya juga mulai kehilangan rasa aku. Ia tidak lagi berkata, aku berzikir, tetapi merasa seakan zikir itu terjadi dengan sendirinya. Ia tidak lagi merasa aku mencintai Allah, tetapi seakan cinta itu mengalir tanpa sumber. Segala sesuatu tidak lagi berasal dari dirinya, melainkan dari Dia yang menggerakkan. Inilah titik awal dari lenyapnya diri, saat batas antara hamba dan Tuhan mulai memudar, meski masih ada sekat halus yang tersisa. Dan jika cahaya itu terus menyelubungi ruh, pada akhirnya ia akan menelan seluruh keberadaan manusia. Tidak ada lagi ruang bagi selain Dia. Tidak ada lagi suara kecuali suaranya. Tidak ada lagi cahaya kecuali cahayanya. Inilah fase yang membawa seorang hamba semakin dekat pada hakikat ucapan Ana al-Haq. Sebab ketika ruh sudah diselubungi cahaya, yang berbicara bukan lagi ego, melainkan Dia yang abadi. Bab 8. Lenyapnya diri dalam samudra wujud. Pada puncak perjalanan, seorang pencari cahaya akan sampai pada sebuah fase yang menakutkan bagi ego, namun membebaskan bagi ruh. Lenyapnya diri. Ini adalah keadaan di mana segala rasa kepemilikan hilang, segala rasa aku runtuh, dan seluruh keberadaan larut dalam samudera wujud yang tunggal. Dalam kondisi ini, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari arus besar yang digerakkan oleh Allah semata. Ia hidup, namun kehidupan itu bukan miliknya. Ia bernafas, namun nafas itu bukan dari dirinya. Lenyapnya diri bukan berarti hilangnya jasad, melainkan hancurnya batas-batas yang diciptakan oleh ego. Segala sesuatu yang dulu dipandang sebagai milikku perlahan larut. Harta bukan lagi harta, kehormatan bukan lagi kehormatan, bahkan tubuh pun bukan lagi sesuatu yang dianggap sebagai kepunyaan pribadi. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segalanya berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan tiada satu pun yang benar-benar ada selain Dia. Inilah fana, kehilangan diri dalam samudra wujud. Ketika seorang hamba berada dalam keadaan ini, ia tidak lagi meminta apa-apa, sebab semua yang ada sudah terasa cukup. Ia tidak lagi merasa kehilangan, sebab tidak ada sesuatu pun yang benar-benar miliknya. Bahkan rasa sakit dan kebahagiaan pun tidak lagi menjadi beban, sebab keduanya hanyalah gelombang kecil dalam lautan luas yang sama. Inilah kebebasan sejati, bukan bebas untuk melakukan segalanya, melainkan bebas dari segala belenggu yang mengikat hati pada dunia. Namun lenyapnya diri bukan akhir, melainkan pintu menuju kebersatuan. Setelah fana, seorang hamba akan dibangkitkan kembali dalam keadaan yang baru, penuh dengan cahaya dan kesadaran. Para sufi menyebutnya baqa, kehidupan dalam keabadian Allah. Dalam keadaan ini, seorang hamba masih hidup di dunia, masih berinteraksi dengan manusia, namun seluruh geraknya hanyalah pantulan dari kehendak Allah. Ia ada, namun tidak lagi merasa memiliki keberadaan. Ia bergerak, namun sadar bahwa yang menggerakkan hanyalah Dia. Disinilah makna terdalam dari ucapan Ana al-Haq menemukan wujudnya. Ucapan itu bukan teriakan ego, melainkan bisikan fana. Ia lahir dari hamba yang telah lenyap dalam samudera wujud, hingga yang tersisa hanyalah Allah semata. Dan pada saat itu, batas antara hamba dan Tuhan melebur dalam cinta yang tak terkatakan, dalam cahaya yang menelan seluruh kegelapan. Bab 9. Rahasia ucapan Ana al-Haq. Ucapan Ana al-Haq yang pernah mengguncang dunia bukanlah kalimat biasa. Ia lahir dari kedalaman seorang hamba yang telah benar-benar lenyap dalam kehadiran Tuhannya. Banyak orang menilai ucapan itu sebagai kesombongan, seakan manusia berani menyamakan dirinya dengan Allah. Namun hakikatnya justru sebaliknya. Ia adalah puncak kerendahan hati, titik di mana ego sudah tidak tersisa, sehingga yang berbicara bukan lagi diri, melainkan Dia yang abadi. Hanya hati yang telah melewati fana yang mampu memahami getaran agung dari kalimat itu. Ana al-Haq bukan pernyataan kepemilikan, melainkan pengakuan bahwa yang sejati hanyalah Allah. Dalam fana,
Hamba tidak lagi punya suara, tidak lagi punya kehendak, tidak lagi punya wujud. Yang tersisa hanyalah kebenaran murni, dan kebenaran itu adalah Allah. Maka ketika ucapan itu keluar dari lisan seorang sufi besar, ia bukan sedang meninggikan dirinya, melainkan meniadakan dirinya sepenuhnya. Ia bukan puncak ego, melainkan kehancuran ego yang total. Bagi jiwa yang belum melewati perjalanan panjang, kata-kata itu sulit diterima. Dunia terbiasa melihat segala sesuatu dalam batas-batas, dalam perbedaan antara aku dan engkau, antara hamba dan Tuhan. Namun bagi ruh yang telah larut dalam samudera wujud, batas itu tidak lagi ada. Ia tidak lagi berbicara dari dirinya, melainkan dari kedalaman cahaya yang menyelubungi. Karena itu rahasia Ana al-Haq hanya bisa dipahami dengan hati yang ikut terbakar oleh cinta ilahi. Kalimat itu juga menjadi simbol keberanian spiritual. Sebab untuk sampai pada titik itu, seorang hamba harus siap kehilangan segalanya. Nama, kehormatan, bahkan nyawa sekalipun. Dunia mungkin menolak, manusia mungkin mencemooh, bahkan sebagian bisa menghukumnya. Namun bagi hati yang sudah lenyap, semua itu tidak lagi penting. Yang penting hanyalah menyatakan kebenaran bahwa tiada apapun yang sejati kecuali Allah. Rahasia terbesar dari Ana al-Haq adalah bahwa ia bukan sekadar ucapan, melainkan keadaan. Tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca, tidak bisa dimengerti hanya dengan akal, tetapi harus dialami dengan hati yang pasrah. Inilah kalimat yang lahir dari kebersatuan, kalimat yang menandai lenyapnya diri, dan kalimat yang menjadi puncak perjalanan menuju cahaya. Bab 10. Penutup perjalanan, kembali sebagai cahaya. Setelah melewati semua lembah, kehampaan, hening dan fana, seorang hamba akhirnya kembali, namun bukan sebagai yang sama seperti sebelumnya. Ia kembali sebagai cahaya, cahaya yang telah menembus kegelapan batin, cahaya yang membawa kedamaian, dan cahaya yang memantulkan keabadian Allah. Tubuhnya tetap di dunia, tetapi hatinya telah menyatu dengan yang hakiki. Ia hidup di tengah manusia, namun tidak lagi terganggu oleh gemerlap dunia, sebab seluruh pandangannya kini tertuju pada cahaya yang tidak pernah padam. Kembalinya hamba sebagai cahaya bukan berarti ia kembali menjadi aku yang lama. Tidak ada lagi keterikatan pada ego, tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada lagi keinginan yang semu. Ia bergerak dalam dunia, tetapi gerakannya adalah aliran cahaya yang membawa keberkahan. Kata-kata yang keluar dari bibirnya menjadi doa, sentuhan tangannya menjadi rahmat, dan kehadirannya menjadi pelita bagi mereka yang tersesat dalam gelap. Kembalinya hamba bukan sekadar eksistensi fisik, melainkan manifestasi dari penyatuan dengan ilahi. Dalam cahaya ini, setiap momen menjadi zikir, setiap hembusan napas menjadi doa, dan setiap detik menjadi perjalanan kembali ke sumber. Hamba yang lenyap telah menemukan rahasia abadi, bahwa hidup bukan tentang memiliki atau dicintai dunia, tetapi tentang menjadi saluran cahaya bagi kehidupan itu sendiri. Ia bukan lagi manusia biasa, tetapi refleksi dari cahaya ilahi yang menyinari sekitarnya tanpa pamrih, tanpa batas, dan tanpa henti. Akhir dari perjalanan ini bukan sebuah akhir dalam arti kata yang terbatas, melainkan sebuah awal yang baru. Hamba yang kembali sebagai cahaya tetap berjalan di dunia, tetap menghadapi ujian, tetap berinteraksi dengan manusia, tetapi semua itu kini dilalui dengan kesadaran yang penuh, dengan hati yang tenang, dan dengan jiwa yang larut dalam cinta. Inilah titik di mana fana dan baka bersatu, di mana lenyapnya diri menjadi sarana untuk menghadirkan cahayanya di dunia. Dan akhirnya, perjalanan ini mengajarkan sebuah kebijaksanaan sederhana namun mendalam, bahwa hidup sejati bukan tentang mengejar dunia, bukan tentang menaklukkan orang lain, dan bukan tentang mempertahankan ego. Hidup sejati adalah mengenal diri sendiri untuk kemudian lenyap, agar yang tersisa hanyalah cahaya yang menyinari jalan bagi semua. Dalam cahaya itulah kita menemukan kedamaian, dan dari sinilah kita belajar arti sesungguhnya dari ucapan agung itu. Ana al-Haq, ketika diri lenyap, cahayanya abadi. Terima kasih sahabat cahaya telah menemani perjalanan ini. Semoga setiap langkah yang kita telusuri bersama hari ini membawa hati menjadi lebih tenang, lebih dekat dengan cahayanya,
dan lebih sadar akan keberadaan ilahi di setiap detik hidup kita. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, tuntunlah hati kami agar selalu larut dalam cahaya-Mu. Jauhkan kami dari gelap dunia dan jadikan setiap langkah kami sebagai jalan menuju-Mu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.